Sementara di Jakarta ada kabar Roy Suryo resmi ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari sebengkakan pasal ITE dan ujaran kebencian disidangkan. Assalamualaikum. Tanggal 15 Agustus resmi Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba. Ya, resmi ditahan. Akhirnya Roy Suryo ditahan karena menuding bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah palsu, teman-teman ya. Roy Panci akan sengsara kalau dia masuk penjara bisa lebih dari 10 tahun. Gak lama pasti istrinya langsung minta cerai tuh. Ngeri kan? Sekarang boleh Roy Suryo sombong ya? Boleh. Nah, Roy Suryo saya katakan, negara ini sekarang lagi membaca dan mapping. Kira-kira kalau kamu diampuni, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang saya bocorkan. Ketika kamu diampuni, ini bisa jadi potensi kerusuhan ya. Mungkin bisa jadi pati gelombang kedua. Itulah ya, saya katakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si maling Panci ya. Panci ada aja kau ini ya, 11-12 lah kau sama si krisis moneter ya. Jadi si maling Panci ini ya kan, ini saat ini diisukan oleh banyak netizen di media sosial ya. Sekali lagi ini isu, saya tidak mengerti benar atau enggak ya kan. Intinya ini ada isu atau kabar burung yang beredar di media sosial bahwa si Roy Panci ini sekarang sudah ditahan polisi di Rutan Salemba. Panci, mudah-mudahan aja benar ya kan. Bahkan juga beredar kabar dia sementara ini akan ditahan ya selama 20 hari ke depan. Mantap ya kan. Bahkan juga nggak sedikit loh netizen yang sampai membuat konten intinya ya bukan setuju, bahagialah gitu kan. Ya saya pun juga awalnya gembira gitu. Sampai-sampai saya mau menggelar selamatan kan gitu ya kan. Iyalah, karena nggak sedikit neti yang selama ini telah berjanji akan menggelar syukuran jika si Roy Panci dan kawan-kawan ditahan polisi. Ya kan, untung aja saya belum pergi ke pasar untuk membeli kambing kan, macam kayak gitu ya. Karena ternyata sepertinya sih ya, itu adalah video yang sudah cukup lama ya kan, video ribuan tahun yang lalu ya. Padahal saya sudah kandung gembira loh, dan gak sedikit juga netizen yang gembira. Ya mudah-mudahan saja ini bagian dari doa, sehingga sebentar lagi si Roy Panci benar-benar mendekam di balik jeruji besi ya. Ya harus mengunduh buah perbuatannya lah ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sementara di Jakarta ada kabar Roy Suryo resmi ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari sebengkakan pasal ITE dan ujaran kebencian disidangkan. Roy Panci resmi ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan ya. Dan di situ juga ada Jakarta 14 Agustus 2025. Beneran nggak sih gitu loh ya kan? Saya kok sampai seneng gitu loh. Kapuspen Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan bilang gitu. Ini seharusnya bener loh ya. Kok ada sih yang mengatakan ini enggak bang, ini udah lama bang, ini video lama. Itu ada tanggalnya loh ya. Dan dimuat juga di Kompas TV ya kan. Jakarta 14 Agustus 2025 loh. Ya mungkin teman-teman yang mengerti ya, yang bisa memastikan ya, karena saya hari ini kurang begitu aktif di media sosial ya kan. Mungkin teman-teman yang mengerti yang sebenarnya ditahan atau enggak, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Roy Panci akan sengsara
kalau dia masuk penjara bisa lebih dari 10 tahun. Gak lama pasti istrinya langsung minta cerai tuh. Ngeri kan? Pasti istrinya jijik lah ngebayangin pantat Roy Panci dijarah selama 10 tahun di penjara. Hahaha. No comment, no comment. Ini ngeri kali ya kan. Jangan sampailah video-video seperti ini itu sampai ke Rismon ya kan, ke Rai Panci ya kan, ke Dokter Mangkrak gitu kan. Hah? Bahaya, bahaya. Itu menambah depresi ya kan. Jadi saya berharap teman-teman merahasiakan video-video seperti ini dari si Rai Panci, keluarganya si Rai Panci, si Rismon, Dokter Mangkrak dan lain sebagainya. Lanjut. Assalamualaikum. Tanggal 15 Agustus resmi Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba. Ya, resmi ditahan. Akhirnya Roy Suryo ditahan karena menuding bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah palsu, teman-teman ya. Makanya apa? Jangan lawan orang baik. Pelajaran untuk kita semuanya, teman-teman ya. Oke, satu komando Bapak Jokowi. Ya, udah seneng nih netizen, ya kan? Hari ini 15 Agustus ya, Rai Panci resmi ditahan, ya kan? Kalau ternyata kabar tersebut tidak benar kan kuciwa, ya kan? Para ternak Mulyono termasuk saya kuciwa lah. Kapan itu si Rai Panci benar-benar mendekam di balik jeruji besi itu bikin rusuh, bikin gaduh, ya kan, dan juga bikin apa ya? Ya itulah bikin yang lain lah, dan itu nggak ada yang baik loh. Panci, ya kan? Akhirnya Rai Panci ditahan. Ya, jangan pernah melawan orang baik katanya netizen barusan. Oke ya, apapun yang kabar yang sebenarnya, apakah si Rai Panci itu benar-benar dipenjara ataukah tidak? Ya sebagai ternak Mulyono yang menjunjung tinggi kebenaran ya, saya berharap itu benar-benar segera terkabul ya, karena memang menurut saya sudah sangat berlebihan lah ini orang, jangan dibiarin terus bebas, bahaya ya kan. Lanjut. Sekarang boleh Roy Suryo sombong ya, boleh. Nah, Roy Suryo saya katakan, negara ini sekarang lagi membaca dan mapping. Kira-kira kalau kamu diampuni, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang saya bocorkan. Ketika kamu diampuni, ini bisa jadi potensi kerusuhan ya, mungkin bisa jadi pati gelombang kedua. Itulah ya, saya katakan dari sekarang. Jangan pernah berpikir pendukung Bapak Jokowi ini lemah di belakang. Kami ini sudah meledak-ledak darah kami melihat muka kalian itu ya. Terima kasih untuk video tanggapan dari tantangan Roy Suryo untuk Bapak Jokowi bahwa sebenarnya yang akan mengampuni itu bukan Presiden mengampuni Roy Suryo, tetapi Roy Suryo yang akan mengampuni Bapak Jokowi, sehingga kemudian itu melahirkan banyak sekali komentar. Nah, teman-teman di sini ada yang memandang bahwa video tersebut adalah video propaganda, video yang memecah belah dan lain sebagainya. Jadi maksud dan tujuan video tadi adalah teman-teman, saya ingin membuktikan betapa solidnya pendukung Bapak Jokowi, betapa sedihnya hati Bapak Jokowi dan betapa sedihnya hati pendukungnya. Karena saat ini teman-teman, kami tidak melihat elit-elit di atas itu membela Bapak Jokowi, melainkan hanyalah influencer-influencer kecil seperti saya yang membela Bapak Jokowi. Karena kami ini memang benar-benar organik, tanpa dibayar dan tanpa ada kepentingan apapun untuk jabatan dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya ya kami semua ini juga bukanlah siapa-siapa di negeri ini. Terlebih dan terkhusus adalah diri saya. Diri saya adalah seorang afiliat, kemudian TikTok Go, branding personal tentang bisnis saya pribadi di TikTok ini, teman-teman. Jadi saya bukan siapa-siapa ya. Jadi tidak ada kepentingan apapun di sini ya. Yang kedua, teman-teman, tujuannya adalah untuk supaya video itu bisa dijadikan sebuah evaluasi ya. Ketika nanti misalnya kita berbicara misalnya ya, terjadi yang namanya pengampunan oleh kepala negara kepada Roy Suryo CS, maka hal tersebut bukanlah hal yang bagus, tetapi hal yang akan berpotensi menimbulkan gelombang kerusuhan.
melalui kolom komentar yang telah ditulis di konten itu maupun juga nanti ditulis di konten ini, semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah ke depannya agar supaya tidak langkah-langkah yang diambil itu kemudian menimbulkan pro dan kontra yang sangat luar biasa, terlebih kontranya yang lebih banyak daripada yang pronya. Itu loh maksud saya membuat video itu, supaya pemerintah bisa menjadikan komentar di video ini sebagai analisis dan gambaran, karena melalui kolom komentar kita bisa membaca seperti apa situasi yang terjadi di masyarakat. Yang terakhir ya, komentar-komentar yang terakhir adalah juga komentar yang ingin menurunkan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden. Oke, saya jelaskan bahwa maksud saya bukanlah seperti itu dan saya tidak pernah menggiring kolom komentar supaya berkomentar seperti itu. Nah, itu semua lahir mungkin murni dari orang-orang yang menuliskan komentar. Mungkin itu adalah bentuk aspirasi dari masyarakat tentang bagaimana gambaran perasaannya. Nah, itu semua tentunya juga harus menjadi evaluasi yang betul-betul dievaluasi oleh pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Apakah kira-kira yang menurut pemerintah itu menyejukkan situasi politik itu benar-benar tercapai, atau justru malah akan sebaliknya menimbulkan sebuah kegaduhan di masyarakat. Karena kami mengamati sosial media itu, kami baca kolom komentar satu persatu, yang mana mungkin di atas sana ya tidak sempat untuk membaca komentar sehingga kemudian tidak tahu bagaimana kondisi-kondisi perasaan masyarakat. Nah, kami ini adalah orang-orang yang setiap hari membaca kolom komentar sehingga kemudian kami menganalisis melalui komentar tersebut, sehingga kemudian konten yang kami buat merupakan konten yang update sesuai dengan informasi yang beredar. Demikian konten ini dibuat, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami serta dijadikan evaluasi oleh pemerintah. Akhir kata teman-teman, mari kita tunjukkan basis kekuatan kita, suara kita di sosial media ini melalui kolom komentar. Dan juga saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Semoga Indonesia semakin sukses dan semakin bebas dari korupsi. Sebentar ya. Cukup panjang komentarnya dan saya tidak mau membahas semua bagian komentarnya. Saya cukup membahas komentarnya di bagian depan teman-teman ya. Kalau si maling panci ini dibebaskan seperti halnya si Sekjen Moncong Kura-Kura dan juga si Tomcat gitu ya, dengan skema abolisi dan amnesti, maka ini bisa berakibat fatal ya. Sangat berakibat fatal karena bisa jadi seperti yang dikhawatirkan oleh netizen barusan ya kan. Revolusi Pati akan bergeser, akan menular ya kan. Menular ke siapa Bang? Menular ke Jakarta. Bahaya sekali. Lagi pula menurut saya amnesti dan abolisi yang diberikan presiden ini tidak memiliki momentum yang tepat, karena biasanya abolisi dan amnesti itu diberikan menjelang perayaan 17 Agustus dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri seingat saya ya, atau juga menjelang Natal gitu. Kalau misalnya orangnya itu beragama selain Islam, Kristen begitu, biasanya diberikan menjelang Natal ya. Dan terkadang bukan hanya abolisi dan amnesti, tapi juga keringanan hukuman yang lain begitu. Dan seperti yang saya sampaikan, karena saat ini momen 17 Agustus sudah lewat ya, seandainya saat ini si Rai Panci, si Rismon itu diadili, maka menurut saya presiden akan kesulitan mencari momen untuk memberikan amnesti maupun abolisi ya. Sehingga ya menurut saya memang seharusnya orang-orang ini tetap ditahan seperti seperti ya sesuai gitu ya, sesuai dengan perbuatannya agar setimpal, kan seperti itu. Aduh, Panci lagi pula ya kan, pastilah si Wowo itu berpikir 1000 kali. Waduh, kalau saya kasih amnesti dan abolisi, bisa-bisa nasib saya seperti Bupati Pati. Lanjut. Pemirsa, penahanan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setelah perkara dinyatakan siap untuk disidangkan. Usai penyerahan berkas dan barang bukti, Roy Suryo selanjutnya dibawa ke Rutan Salemba untuk menunggu jadwal persidangan. Dengan mengenakan rompi bertuliskan tahanan, Roy Suryo dibawa keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya, Roy menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba sambil menunggu jadwal persidangan. Mohon maaf ya teman-teman.
maaf. Oke, ya, jalan. Mungkin bisa jelaskan untuk penahanan Roy Suryo hari ini tahapannya seperti apa? Untuk informasi ya, tadi telah selesai dilakukan tahap 2 oleh jaksa peneliti baik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di Jakarta Barat. Sudah dinyatakan bisa diterima tahap 2-nya, kemudian sekarang sudah diterimakan. RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Iya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengerti kabar barusan, tolong tulis di kolom komentar apakah kabar barusan ini benar-benar terjadi pada saat ini. Dengan kata lain, si Rai Panci benar-benar diamankan oleh Polda Metro Jaya dan ya ditahan begitu ya. Ataukah ini adalah video lama mungkin tahun 2021 karena kita ketahui bersama si Rai Panci ini pada tahun tersebut juga pernah tersandung kasus hukum ya, yaitu kalau nggak salah itu pelecehan ujaran kebencian, pokoknya terkait agama gitu ya, agama Buddha seingat saya ya, karena telah mengedit fotonya patung stupa di Candi Borobudur menjadi fotonya Jokowi yang saat itu sedang aktif menjadi presiden. Walaupun saat itu beredar kabar bahwa itu bukanlah hasil karya si Panci hanya menguploadnya. Ya saya nggak ngerti ya. Apakah video yang saat ini beredar itu adalah video baru ataukah video lama? Bagi teman-teman yang tahu silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.